Haleluya, apa kabar teman-teman semua? Sebelumnya saya ingin menyapa, apa kabar GPS? Luar biasa, yes, yes, yes. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman semua yang ada di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada, mungkin kita tidak bertemu secara langsung, tapi biarlah melalui rekaman ini, rekaman video ini, kita boleh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan pujian hari ini kurasa bahagia. Biarlah pujian ini boleh mengalir dari hati kita bahwa kita sungguh berbahagia. Sekalipun kita belum beribadah di gereja, tapi dimanapun kita bisa beribadah, itu juga yang akan membuat kita bahagia. Tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita pasti mempercayai bahwa hanya Tuhan Yesuslah penyelamat dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini, sebelum kita lebih lagi menaikkan puji-pujian kita akan bersatu di dalam doa. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerjaan surga, kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah ketika kami menaikkan puji-pujian kami, menaikkan ucapan syukur kami, ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, itu juga boleh semakin memperkuat iman percaya kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersandar hanya kepada Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami ini. Amin. Memang sungguh baik Tuhan kita. Apapun yang kita alami saat ini, saya yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita akan menyanyikan pujian dari buku nyanyian nomor 129, Hai Langit Bumi Nyanyilah. Mari kita teman-teman kita menyanyikan ini dengan penuh sukacita. Hai langit bumi nyanyilah, puji nama Tuhan, dan Ia patut disembah, disanjung-sanjungkan. Tuhan Allah yang mulia, pujilah namanya, dan kita jadi dombanya, dijaga olehnya. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadiratnya menyanyi pujian. Sungguhlah baik Tuhan kita selama-lamanya, biar segala bangsa masyurkan cintanya yang setia. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadiratnya menyanyi pujian. Bersukalah, berbaktilah di dalam terang Tuhan, dan datang di hadiratnya menyanyi pujian. Saat-saat seperti ini mungkin kita merasakan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasakan ketakutan ada dalam hati kita. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh.
dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Halo saudara-saudara anak-anak GPS Korop 1 Jakarta yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kembali melalui kesempatan ini saya Kak Letnan Jemri Sohoy boleh menjumpai rekan-rekan pembawa suluk Korop 1 Jakarta. Oleh karena itu ada satu topik yang menarik yang tentunya saya ingin ajak kita semua untuk merenungkannya bersama-sama untuk menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak muda Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk mari kita satu dalam doa. Kami siapkan hati, jiwa, pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkuasa atas hati, jiwa, pikiran kami masing-masing. Sehingga apa yang akan kami dengarkan hari ini menolong kami untuk menjalani kehidupan kami. Khususnya di tengah-tengah situasi yang ada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak muda, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya akan membahas satu tema yang luar biasa, karena ini juga jadi sesuatu hal yang harus saya alami dulu, baru bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah, ada satu kata, yaitu kata itu adalah khawatir. Siapakah di antara kita yang tidak pernah khawatir dalam hidup ini? Dan kekhawatiran ini banyak sekali. Kekhawatiran akan pekerjaan, kekhawatiran akan penghasilan, kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan pasangan hidup, dan masih banyak hal-hal lain yang selalu membuat kita ada dalam titik ini, yaitu khawatir. Nah, oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharing dengan rekan-rekan pembawa suluk Korop 1 Jakarta semua tentang bagaimana caranya kita lepas
dari kekhawatiran. Bagaimana caranya supaya kita tidak lagi memiliki kekhawatiran, walaupun memang secara manusia kekhawatiran itu kerap kali datang. Tetapi hari ini Alkitab akan memberikan jawaban kepada saya dan teman-teman semuanya, bagaimana supaya kita lepas dari belenggu kekhawatiran itu. Oleh karena itu ada pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas ini satu pembacaan yang luar biasa sekali, dan saya percaya bahwa teman-teman juga barangkali sudah sering sekali membaca atau mendengarkan khotbah-khotbah terkait dengan hal ini. Tetapi saya sangat percaya dan meyakini bahwa firman Tuhan selalu baru setiap hari dalam hidup kita. Mohon maaf, Lukas 12 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, nas ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, paling tidak ada 2 hal janji Tuhan di dalam Alkitab. Ada 2 hal yang dapat kita lakukan sebagaimana Alkitab tulis agar kehidupan kita terlepas dari belenggu kekhawatiran. Terlepas dari belenggu yang namanya khawatir. Oleh karena itu mari kita melihat berdasarkan Lukas 12 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Yang pertama, supaya kita tidak lagi dibelenggu oleh khawatir dalam hidup ini, sebagaimana terdapat di dalam ayatnya yang ke-31. Di sana dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, sekali lagi di sana dibilang, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Artinya bahwa bagian yang pertama supaya kita lepas dari belenggu kekhawatiran, yang harus kita lakukan adalah mencari kehendak Tuhan. Mendahulukan kehendak Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, supaya kenapa? Ketika kita berfokus kepada bagaimana kita menyenangkan Tuhan, maka Tuhan juga akan berfokus untuk menolong kehidupan kita. Bagaimana Tuhan tidak menolong kita, sedangkan kita punya hati kerinduan untuk mencari kerajaannya. Mencari kerajaannya di sini, rekan-rekan GPS, artinya bahwa mencari apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Mencari kerajaannya di sini adalah berbicara tentang bagaimana kita menyenangkan Dia dalam hidup kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, coba saudara renungkan mungkin waktu kita masih kecil. Ketika kita mulai cari-cari perhatian sama orang tua kita, karena kita ingin dibelikan sesuatu, maka kita lakukan semua hal yang terbaik, bukan? Untuk apa? Supaya keinginan kita dikabulkan oleh orang tua kita. Saya tidak memberikan persamaan tentang contoh ini, tetapi ketika dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak kesayangannya Tuhan, ketika dalam hidup ini kita memfokuskan hidup diri, jiwa, pikiran kita, waktu kita, hati kita untuk menyenangkan Tuhan, di luar dari apa yang menjadi kebutuhan kita barangkali, apa yang jadi pergumulan kita, maka saya percaya di saat itu Tuhan akan langsung melihat kehidupan kita. Karena kadang segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita mau, segala sesuatu yang kita harapkan, tetapi ketika itu belum terwujud, maka kita diliputi oleh rasa khawatir ini. Makanya yang pertama, kalau kita mau bebas dari belenggu khawatir, harus mencari kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Mencari atau menyenangkan hatinya. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan supaya kita tidak khawatir dalam menjalani kehidupan ini, atau belenggu kekhawatiran itu tidak lagi hadir dalam hidup kita? Di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, syarat yang kedua kalau kita mau terbebas dari belenggu kekhawatiran, maka Tuhan Yesus, firman Tuhan mau ajarkan kita untuk berserah kepada Tuhan, untuk kasih rasa khawatir itu kepada Tuhan. Artinya, sebagai manusia,
kita juga harus punya komunikasi dengan Tuhan terkait dengan apa yang sedang menjadi kekhawatiran kita. Artinya kalau saya hari ini khawatir, tidak cukup hanya saya pikirkan, saya rasakan, tapi saya juga harus katakan kepada Tuhan saya. Saya harus datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, ini yang menjadi kekhawatiranku. Sebagaimana Paulus bilang, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Artinya, selain kita memikirkan atau mungkin kita baper dengan pergumulan, baper dengan berbagai macam hal di hidup kita, tidak hanya sampai di situ, tapi Tuhan mau kita juga bicara sama Tuhan. Tuhan juga mau kita juga terbuka sama Tuhan. Kita juga ngomong, Tuhan, ini yang jadi pergumulanku, ini yang menjadi ketakutanku, ini yang menjadi sesuatu hal yang mengganggu pemikiranku selama ini, Tuhan. Sehingga kenapa ketika kita sudah terbuka kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar itu langsung dari kejujuran hati kita berkata kepadanya. Maka di saat itu ada janji Tuhan. Sebagaimana Paulus imani. Dia bilang seperti ini. Sebab Ia yang memelihara kamu. Artinya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita. Sehingga kalau kita sudah berserah, kita berkata jujur, tulus kepada Tuhan terhadap segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran dalam hidup kita, maka Tuhan yang adalah pemelihara kita itu akan menolong kita. Maka kekhawatiran itu akan Dia ambil. Saudara, lepas dari belenggu itu sesuatu yang melegakan. Saya percaya teman-teman GPS semuanya mau dong lepas dari belenggu kekhawatiran. Amin. Saya percaya teman-teman mau dong plong menjalani hidup. Saya percaya itu. Dan hari ini ada dua hal yang dapat menjadi semangat kita, kabar baik yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, cari kerajaannya dalam hidup kita. Yang kedua, serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang memelihara hidup kita. Akhirnya teman-temanku semuanya, kalau kita sudah cari kerajaan Tuhan, kalau kita sudah serahkan seluruh hidup kita, maka Tuhan akan angkat khawatir itu. Mungkin hari-hari ini teman-temanku semua ada yang sedang merasa khawatir. Saya mengajak kita semua untuk mari berbalik kepada janji Tuhan yang ada dalam Alkitab. Dia katakan, diberkatilah anak-anak Tuhan yang mengandalkan Dia. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang percaya akan kuasa firman-Nya. Sehingga ketika kita percaya dengan iman, firman itu sendirilah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong semua teman-teman GPS Korop 1 Jakarta dalam menjalani kehidupan ini. Akhirnya mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan terhadap kekhawatiran kami. Tuhan mengajarkan kami untuk menaruh semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan mau supaya dalam hidup kami harus mendahulukan Tuhan. Sehingga ketika kami mendahulukan Tuhan, kuasa-Mu bahkan perhatian Tuhan akan dicurahkan bagi hidup kami semua. Hamba berdoa bagi anak-anak, adik-adik, rekan-rekan GPS Korp 1 Jakarta dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan berkati masa depan mereka. Tuhan berkati keadaan mereka saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua rekan-rekan GPS Korop 1 Jakarta. Haleluya.